Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anggi Barantosoid dengan NIM 2003-1189. Saat ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar model reference adaptive control atau MRIC. Adapun latar belakang penggunaan MRIC ini sendiri adalah sistem kontrol konvensional seringkali tidak mampu mempertahankan performa yang baik ketika kondisi sistem atau plan berubah. Untuk mengatasi hal tersebut, dikembangkan sistem kontrol adaptif yang mampu menyesuaikan parameter kendalinya secara otomatis. Salah satu metode yang paling dikenal adalah Model Reference Adaptive Control atau MRIC, yang dirancang untuk menjaga kestabilan dan kinerja sistem meskipun terjadi perubahan karakteristik pada plan. Selanjutnya, kita harus memahami pengertian dari MRIC. MRIC atau Model Reference Adaptive Control merupakan salah satu pendekatan adaptif dalam sistem kendali yang dirancang untuk memastikan sistem fisik mengikuti perilaku sistem model referensi. Meskipun parameter-parameter dinamis dari sistem tidak diketahui secara pasti atau dapat berubah seiring waktu, MRIC sangat penting dalam sistem kontrol modern karena kemampuannya untuk menyesuaikan diri secara real time terhadap ketidakpastian dan variasi parameter. Adapun komponen-komponen pada MRIC. Yang pertama, model referensi yang berfungsi sebagai pembanding yang menunjukkan korespon sistem ideal. Yang kedua, plan. Plan adalah sistem yang dikendalikan dan dapat mengalami perubahan atau ketidakpastian parameter. Yang ketiga, controller adaptif. Controller adaptif itu bagian yang menyesuaikan parameter kontrol berdasarkan error yang terjadi. Dan ada parameter adaptasi. Parameter adaptasi adalah mekanisme atau algoritma yang digunakan untuk mengatur seberapa besar perubahan parameter dilakukan agar sistem menjadi stabil dan akurat. Adapun penerapan yang saya buat pada MRIC ini pada motor DC, di mana dalam sistem MRIC terdapat dua model utama, yaitu model referensi. Model ini menggambarkan respon kecepatan motor yang diinginkan terhadap perubahan tegangan input, misalnya respon dengan waktu naik cepat tanpa overshoot besar dan error keadaan tunak mendekati nol. Dan adapun model aktual atau plan. Plan di sini adalah motor DC sebenarnya memiliki parameter tidak pasti atau berubah-ubah seiring waktu. Tujuan MRIC adalah membuat keluaran motor DC kecepatan aktual mengikuti keluaran dari model referensi atau kecepatan ideal dengan menggunakan mekanisme adaptasi parameter secara real time. Berikut merupakan simulasi pada motor DC tersebut, yang dimana ada step itu merupakan sinyal masukan yang berupa tegangan input ke sistem, yang dimana ibaratnya adalah perintah kecepatan motor DC. Selanjutnya akan masuk ke transfer function. Transfer function akan mewakili respon ideal atau yang diinginkan dari sistem motor DC dan akan dikontrol dan akan menghasilkan pada model referensi, di mana model referensi ini merupakan model yang biasanya dirancang agar sistem memiliki respon cepat dan stabil. Jika model referensi ini sudah sesuai, dia akan menghasilkan respon yang sudah sesuai, juga sesuai dengan inputan step tersebut. Jika dia tidak sesuai, dia akan masuk ke produk 1, di mana produk 1 itu merupakan blok mengalihkan sinyal adaptasi dengan sinyal input untuk menyesuaikan kontrol terhadap motor, di mana di sini sebagai bagian pengendali adaptif yang terus menyesuaikan diri terhadap perubahan sistem. Selanjutnya akan diperkuat oleh gen sebesar 35 dan akan dimasuk ke controller integral untuk menghilangkan error di state tersebut. Selanjutnya akan di pengendalian adaptif menyesuaikan diri lagi oleh produk 1 X juga, dimana setelah itu dia akan dimasukkan ke transfer function. Transfer function akan mengolah dan akan di summing point akan dikalkulasi oleh summing point tersebut. Selanjutnya akan masuk ke model aktual, dimana ini merupakan simuling, hasil dari simuling tersebut, yang dimana ada model referensi yang sesuai dengan inputan step tersebut atau nilai set point yang kita inginkan, dan ada model aktual. Model aktual ini memiliki 3 garis, yang dimana model warna biru ini warna biru merupakan
tadi model referensi dan sebelum adanya MRIC, dimana jika warna kuning ini dia merupakan nilai set point yang sudah sesuai yang kita inginkan, sedangkan yang warna orange ini, warna orange merupakan jika dia mengalami gangguan atau disturbance gangguan terhadap sistem tersebut, dia akan beradaptasi sesuai dengan nilai set point dan akan stabil juga sesuai dengan garis set point tersebut. Dimana setelah dia mengalami gangguan, MRIC akan mengadaptasi dan akan menjalankan kondisi stabil. Adapun kesimpulan pada MRIC itu sendiri, pada motor DC mampu membuat sistem kendali motor beradaptasi terhadap perubahan parameter seperti beban, torsi atau resistansi armatur. Dalam simulasi, model referensi digunakan sebagai acuan respon yang diinginkan, sedangkan model aktual memiliki karakteristik nyata motor melalui mekanisme pembelajaran adaptif. Pengontrol MRIC secara otomatis menyesuaikan parameter kontrol agar keluaran motor aktual dapat mengikuti keluaran model referensi dengan error yang semakin kecil. Dengan demikian, MRIC meningkatkan stabilitas, ketepatan dan kecepatan respon motor DC, menjadikannya efektif untuk sistem yang memiliki ketidakpastian atau parameter yang berubah-ubah. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.